Misteri perjalanan malam Aryo menuju Alas Roban. Aryo menerima tanggung jawab besar untuk memperbaiki jalan desa. Tugas ini memerlukannya berangkat malam hari dari Jakarta, sebuah kota yang tak pernah tidur. Meski tugas ini berat, Aryo merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan desanya. Sebelum berangkat, Aryo melakukan persiapan matang. Ia memeriksa peralatan yang akan dibawa, memastikan semuanya dalam kondisi baik. Tak lupa, Aryo juga menyiapkan bekal untuk perjalanan jauh. Dia tahu persiapan yang cermat adalah kunci dari keberhasilan misinya. Momen perpisahan dengan keluarganya menjadi salah satu yang paling berat. Aryo berpamitan, berjanji akan segera kembali setelah tugasnya selesai. Janji tersebut bukan hanya kata-kata belaka, tetapi juga sebuah komitmen yang dibawa Aryo dalam perjalanan ini. Perjalanan Aryo dimulai dengan menaiki bus jurusan Jakarta-Batang. Meski telah terbiasa dengan perjalanan jauh, kali ini terasa berbeda. Ada rasa antusiasme dan sedikit kecemasan mengenai tugas yang akan dihadapinya. Aryo tahu, ini bukan sekedar perjalanan, melainkan awal dari sebuah perjuangan. Segera Aryo menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan bus yang dinaikinya. Suasana sepi dan kurangnya penumpang membuatnya merenung. Aryo mencoba mengusir rasa cemasnya, bertekad untuk tetap fokus pada tugas yang menantinya di desa tujuan. Perjalanan Aryo menuju Batang terasa berbeda kali ini. Saat melintasi jalur Alas Roban, sopir bus mulai menceritakan kisah mistis yang telah lama beredar. Legenda tentang hantu Alas Roban yang kerap menampakkan diri kepada para pengendara di malam hari, membuat bulu kuduk Aryo berdiri. Meskipun merasa was-was, Aryo mencoba untuk mengabaikan cerita tersebut. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kisah lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, semakin dalam bus melaju ke tengah hutan, Aryo tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika bulan purnama menerangi jalur yang sepi dan gelap, Aryo mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana dalam bus menjadi hening, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan hutan Alas Roban. Tiba-tiba, tanpa peringatan, bus mulai melambat dan akhirnya berhenti di tengah hutan yang lebat. Aryo melihat ke sekeliling, mencari tahu apa yang terjadi, namun penumpang lain tampak seperti terhipnotis, tidak ada yang bereaksi atau menunjukkan rasa panik sama sekali. Di tengah keheningan dan kegelapan, muncul sosok misterius dari pinggir jalan. Ia meminta tumpangan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sopir bus, meski terlihat ketakutan, terpaksa mengizinkan sosok tersebut untuk naik. Aryo, yang kini semakin waspada, mencoba untuk tetap tenang meskipun merasa ketakutan. Aryo mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, mencatat bahwa penumpang lain tampak seperti terhipnotis. Mereka duduk diam tanpa ada gerakan berarti, mata mereka terpaku ke depan tanpa ekspresi. Aryo mencoba membangkitkan reaksi dari mereka, namun usahanya sia-sia. Suasana bis yang tiba-tiba hening itu menjadi semakin mencekam bagi Aryo. Tak lama, suasana mencekam semakin bertambah ketika sosok misterius muncul di depan bus. Sosok itu berdiri, menatap ke arah mereka, seolah-olah meminta izin untuk masuk. Sopir bus, wajahnya pucat pasi, tampak ketakutan namun terpaksa membuka pintu. Sosok itu pun naik ke dalam bus tanpa suara. Ketika sosok misterius itu mulai berjalan melewati barisan kursi, Aryo mencoba tidak membuat kontak mata. Namun, ia bisa merasakan tatapan dingin yang diarahkan kepadanya. Sosok itu akhirnya memilih duduk tepat di belakangnya, membuat bulu kuduk Aryo merinding. Aryo mulai merasa ketakutan namun berusaha tetap tenang. Upaya Aryo untuk berkomunikasi dengan penumpang lain kembali menemui kegagalan. Tidak ada satupun dari mereka yang merespon atau bahkan menoleh.
Semua orang di dalam bus itu seolah-olah telah kehilangan kesadaran mereka, terjebak dalam sebuah dunia yang berbeda. Aryo menyadari bahwa ia kini berada dalam situasi yang jauh dari kebiasaan. Semakin lama, Aryo mulai mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas asal-usulnya. Suara-suara tersebut bergema di dalam kepala, semakin menguat dan membuatnya semakin gelisah. Aryo mencoba mencari sumber suara tersebut, namun semuanya sia-sia. Aryo merasa bahwa kehadiran sosok misterius di belakangnya memiliki kaitan dengan keanehan yang terjadi. Aryo merasakan bisikan-bisikan yang tidak jelas asal-usulnya memenuhi ruangan bus yang sepi. Suara-suara itu terdengar seperti datang dari mana-mana, namun tidak satu pun yang bisa dipahami. Aryo mencoba mengabaikannya, tetapi semakin dia mencoba, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Sopir bus, dengan wajah pucat, menjelaskan bahwa mereka harus melewati sebuah ritual khusus untuk bisa selamat melewati alas roban. Aryo merasa semakin tidak nyaman dengan situasi ini. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah kisah horor yang nyata, di mana ia adalah salah satu karakter utamanya. Lampu dalam bus mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Suara aneh mulai terdengar dari belakang bus, seakan-akan ada sesuatu yang sedang merayap mendekat. Aryo merasakan bulu kuduknya berdiri. Penumpang misterius yang baru saja naik mulai berbicara tentang sejarah alas roban. Ceritanya penuh dengan kisah mistis dan tragedi yang menimpa orang-orang yang berani melintasi hutan tersebut. Aryo, meski ketakutan, terpaku mendengarkan cerita yang terdengar seperti peringatan bagi mereka. Aryo mulai mencari jalan keluar dari situasi mengerikan ini. Ia mencoba menghubungi dunia luar menggunakan ponselnya, tetapi sinyal tidak bisa ditemukan. Suhu di dalam bus menjadi semakin dingin, dan Aryo merasakan sentuhan tangan yang dingin di pundaknya, meningkatkan rasa takut yang sudah ada. Di tengah ketegangan yang menyelimuti, Aryo berusaha keras mencari jalan keluar. Ia sadar bahwa komunikasi dengan dunia luar bisa menjadi kunci. Meski sinyal ponselnya lemah, Aryo tidak menyerah. Ia terus mencoba mengirim pesan kepada siapa saja yang mungkin bisa membantu. Suhu di dalam bus semakin dingin, membuat Aryo merasa tidak nyaman. Di tengah suasana mencekam itu, Aryo merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ada tangan yang seolah-olah menyentuh bahunya. Aryo berusaha tetap tenang dan fokus pada tugas yang lebih penting, mencari cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Keberanian Aryo mulai tumbuh. Ia memutuskan untuk menghadapi situasi yang sedang berlangsung. Dengan ponsel di tangan, ia mulai merekam segala kejadian di dalam bus. Aryo berharap rekaman itu nanti bisa menjadi bukti jika ia berhasil keluar dari situasi ini. Aryo mendekati sopir, mencari tahu lebih banyak. Ia meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di bus ini. Dengan suara bergetar, sopir mulai berbicara. Aryo mengetahui bahwa mereka sedang berada di dalam bus hantu yang legendaris. Informasi itu membuat Aryo semakin penasaran dan bertekad untuk mencari jalan keluar. Mendengar penjelasan sopir membuat Aryo menyadari betapa seriusnya situasi ini. Namun, ia tidak membiarkan rasa takut menguasai diri. Aryo tahu bahwa ia harus bertindak cepat jika ingin melihat hari esok. Ia mulai menyusun rencana, berharap bisa membebaskan diri dan penumpang lain dari kutukan mengerikan ini. Di tengah perjalanan yang mencekam, sopir bus akhirnya mengungkapkan ke Aryo bahwa mereka sedang berada di dalam bus hantu legendaris alas roban. Penjelasan ini membuat Aryo semakin penasaran dan bertekad untuk mencari jalan keluar dari situasi mengerikan ini. Misi yang harus diselesaikan oleh Aryo dan penumpang lain terkait dengan misteri hilangnya penduduk desa di alas roban beberapa tahun yang lalu. Aryo, dengan berani, memutuskan untuk turun dari bus dan memulai pencarian petunjuk di tengah hutan yang pekat.
Di dalam hutan yang sunyi, Aryo menemukan barang-barang yang terlihat seperti milik penduduk desa yang hilang. Penemuan ini semakin memperkuat tekad Aryo untuk mengungkap misteri yang selama ini menyelimuti alas roban. Ketika Aryo berjalan lebih jauh, ia merasakan ada yang mengawasinya dari kejauhan. Perasaan ini tidak membuatnya mundur, malah semakin memotivasinya untuk menemukan jawaban dari semua kejadian aneh ini. Akhirnya, Aryo menemukan sebuah altar kuno. Ia menyadari bahwa altar inilah kunci untuk mengungkap misteri yang selama ini terpendam. Dengan informasi yang diperoleh dari altar, Aryo bersiap untuk melakukan ritual pembebasan Bus dari kutukan yang menyelimutinya. Di tengah kesunyian hutan alas roban, Aryo merasakan ada mata yang selalu mengamatinya. Perasaan ini bukan hanya perasaan biasa, melainkan ada sesuatu yang gaib dan kuat. Seakan-akan entitas tersebut memberikan tekanan tak terlihat, membuat Aryo semakin yakin bahwa ia tidak sendirian di tempat itu. Saat menemukan altar kuno yang tersembunyi di balik semak, Aryo menyadari bahwa ini adalah kunci untuk mengungkap misteri yang selama ini menyelimuti alas roban. Dengan hati yang berdebar, ia mulai mencoba memahami petunjuk yang terukir di batu altar tersebut, berharap dapat menemukan solusi. Dengan informasi yang diperoleh dari altar, Aryo bertekad untuk membebaskan Bus dan penumpangnya dari kutukan yang menjerat mereka. Ia menyusun rencana dan mempersiapkan diri untuk melakukan ritual penyelesaian, meski tanpa kepastian dan hanya berdasarkan keyakinan serta petunjuk yang terbatas. Aryo tidak melakukan ini sendirian. Penumpang misterius yang sebelumnya menimbulkan ketegangan, kini berdiri di sampingnya sebagai bantuan. Bersama, mereka melaksanakan ritual yang diperlukan, mengikuti setiap langkah dengan hati-hati dan penuh harap. Suasana menjadi sangat tegang, namun Aryo tak membiarkan ketakutan menguasainya. Setelah ritual selesai, suasana di dalam bus berubah drastis. Kedipan lampu yang semula menakutkan kini mereda, dan suara-suara aneh yang mengisi udara pun hilang. Penumpang misterius yang sempat menjadi sumber kecemasan, kini lenyap tanpa jejak. Aryo dan yang lainnya merasakan sebuah kelegaan yang mendalam, menyadari bahwa mereka telah berhasil melewati cobaan dari alas roban. Setelah berhasil melewati ujian dari alas roban, suasana di dalam bus kembali normal. Sopir bus, dengan nada lega, menjelaskan kepada Aryo dan penumpang lainnya bahwa mereka telah berhasil melewati tantangan yang ditakuti banyak orang. Kekhawatiran berubah menjadi kelegaan, dan semua orang mulai berbicara lagi, berbagi cerita dan tawa. Matahari pagi menyambut kedatangan Aryo dan penumpang lainnya di Batang. Udara pagi yang segar dan pemandangan kota yang mulai bangun dari tidurnya memberikan rasa lega dan syukur. Aryo, dengan ransel di punggung, turun dari bus dan melangkah pasti menuju desa tujuan untuk memulai pekerjaannya. Pekerjaan Aryo di desa berjalan lancar, berkat pengalaman misterius yang membawa perubahan dalam dirinya. Ia kini lebih tenang dan terbuka dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Rasa syukur dan keberanian baru membuatnya mampu menyelesaikan tugasnya dengan hasil yang memuaskan. Kembali ke Jakarta, Aryo membawa perasaan yang berbeda. Pengalaman mistis di bus alas roban telah memberinya perspektif baru tentang kehidupan dan misteri yang menyertainya. Ia merasa lebih kuat, lebih bijak, dan bersemangat untuk berbagi cerita dengan keluarga dan teman-temannya. Cerita Aryo tentang perjalanan misteriusnya cepat menyebar di antara keluarga dan teman-temannya. Keberaniannya menghadapi situasi tak terduga dan kemampuannya untuk bercerita membuatnya menjadi pusat perhatian. Cerita ini, penuh dengan misteri dan keberanian, menjadi legenda tersendiri yang akan dikenang dan diceritakan berulang kali.